Apa nadharut tabibi oleh ningali tabib itu wong kang nambani. Oleh ningali wong kang nambani minal ajnabiyati saking wadon ajnabiyah. Boleh melihat ilal mawadi maring pira-pira panggonan allati yuhtaju kang den butuhake apa ilaiha al mawadi fil mudawati ing dalem nambani hatta mudawatil farji inggo nambani ing farji wa yakunu dzalika bi huduri mahramin au zaujin au sayyidin wa yakunu lan ono apa dzalika mengkono mudawah wa yakunu lan ono apa dzalika mengkono mudawah utawa apa dzalika mengkono nadharut tabib minal ajnabiyah iku bi huduri mahramin ing dalem kelawan hadiri mahram au zaujin utawa bojo lanang au sayyidin utawa gusti wa alla takuna hunaka imra'atun tu'alijuha wa alla takuna lan yen ora ana iku hunaka ing dalem kono panggonan sapa imra'atun wong wadon tu'alijuha kang bisa nambani sapa imra'ah ing ajnabiyah wasadisu tawi kang nomor 6 iku an-nadharu ningali li syahadati krana arai nekseni alaiha ing atase ajnabiyah fayan duru mongko ningalono sapa asyahidu wong kang mati syahid wong kang ningali ngoten faduru mongko ningalono sapa asyahidu wong kang ningali farjaha ing farjini ajnabiyah inda syahadatihi nalikane oleh nekseni syahid bizina kelawan zinone ajnabiyah awiladatiha utawa kelawan oleh ngelahirake ajnabiyah fa in ta'ammada an-nadhara li ghairi syahadah fa waruddat syahadatuh fa in ta'ammada mongko lamun moho sapa syahid an-nadhara fa in ta'ammada mongko lamun moho sapa rajul ngoten mawon karena ini enggak syahid an-nadhara ing ningali li ghairi syahadati krana liyane nekseni fasaka mongko fasek sapa rajul waruddat lan den tolak apa syahadatu kesaksiane rajul awin nadharu utawa ningali lil muamalati krana arai pertepungan amal transaksi lil mar'ati kedue wong wadon maring wong wadon fi bai'in ing dalem akad dol tinuku wa ghairihi lan liyane bai'in faya juzu mongko wenang apa an-nadharu ningali ai nadharu tegese oleh ningali rajul laha maring mar'ah wa qauluhu utawi dawe musannif ilal wajhi nyatane dawu ilal wajhi maknane ilal wajhi maring wajah minha saking mar'ah khosotan hali tertentuni al wajhi wa yurja'u li syahadati wal muamalati wa iku yarji'u sih kan waune wa qauluhu utawi tadi mubtada iku yarji'u bali apa qauluhu
balili syahadati maring syahadah, walil muamalati lan maring muamalah. Wasabi utawi kang nomor 7, wasadi utawi sabi utawi kang nomor 7 iku an-nadharu ningali ilal amati maring wadon amat budak perempuan indabtiya iha nalikane tuku ing ya Allah ya Rabbi ya Karim al amat indabtiya iha nalikane tuku ing al amat aisyira iha tegese tuku ing amat fayajuzu an-nadharu ilal mawadi fayajuzu mongko wenang apa an-nadharu ningali ilal mawadi maring pira-pira panggonan allati yuhtaju kang den butuhake allati yuhtaju kang den butuhake apa ila taklibiha maring molak-malik ing mawadi maring molak-malik ing mawadi fayan duru mongko ningalono sapa rajul mustari atrofa ing pira-pira pucuke amat wa sya'raha lan rambuti amat la aurataha ora aurati amat la aurataha ora aurati amat faslun fima la yasihu an nikahu illa bi faslun utawi iki ku fasal siji fima ing dalem mertelaake barang la yasihu kang ora sah apa an nikahu nikah illa bi angin kelawan mah wala yasihu aqdun nikahi illa bi waliyin adlin wala yasihu lan ora sah apa aqdun nikahi akad nikah illa bi waliyin angin kelawan wali adlin kang adil sapa wali wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep ing dalem setengah pira-pira tuladani kitab matan biwaliyin dzakarin utawi dawuh biwaliyin dzakarin biwaliyin kelawan wali dzakarin kang lanang sapa wali wa utawi waliyin dzakarin iku yahtirazun rumeksa anil unsa saking wong wadon fa innaha la tuzawwiju nafsaha wala ghairaha fa innaha sak temene unsa iku la tuzawwiju ora bisa ngrabekake sapa unsa iku la tuzawwiju ora bisa ngrabekake sapa unsa nafsaha ing awak dhewe ne unsa wala ghairaha lan ora liyane nafsaha wala ghairu halan ora liyane unsa wala yasihu aqdun nikahi aidan illa bi huduri syahidai adlin wala yasihu lan ora sah apa aqdun nikahi akad nikah aidan halimane illa bi huduri syahidai adlin angin kelawan hadiri saksi loro kang adil iki illa bihuduri syahidai adlin angin kelawan hadiri saksi loro kang adil wa dzakaral musannifu syarta kullin minal wali wasyahidaini fi qawlihi wa yaftakirul wali wasyahidani ila sittati syara'ita wa dzakaralan mutur sapa al musannifu kiai musannif nutur syarta kulin ing syarate saben-saben siji minal wali sangking wali wasyahidaini lan saksi loro disebutkan syarat-syaratnya fi qaulihi ing dalem dawuh musannif wa yaftakirul wali wasyahidani ila sittati syara'ita nyatane dawuh wa yaftakirul wali wasyahidan ila sittati syara'ita wa yaftakiru lan butuh sapa al wali wasyahidan lan saksi loro ila sittati syara'ita maring 6 pira-pira syarat al awwalu tawi kang pertama iku al islamu islam fala yakun waliyul mar'ati kafiran fala yakun mongko ora ono apa waliyul mar'ati sapa waliyul mar'ati waline wong wadon
ora ana iku kafiron kang kafir illa fi ma'angin ing dalem barang yastasnihi kang jabaake ing ma yastasnihi kang jabaake ing ma sapa al musannifu ke musannif ba'du ing dalem sause mengkono illa annahu la yaftakiru. Wasani utawi kang nomor loro iku al bulughu balek. Wasani utawi kang nomor loro iku al bulughu balek. Fala yakunu mongko ora ono sapa waliyul mar'ati waline wong wadon iku saghiron lare. Wasalisu utawi kang nomor telu iku al aqlu duweni akal. Iku al aqlu duweni akal. Fala yakunu mongko ora ono sapa waliyul mar'ati waline wong wadon iku majnunan wong kang eden. Iku majnunan wong kang eden. Sawaun atbaqa jununuhu au taqatta'a. Sawaun atbaqa padha uga nelangkep. Nelangkep itu nyambung, kontinu, tidak terputus-putus. Apa jununuhu edane majnun. Apa jununuhu edane majnun au taqatta'a utawa pegot-pegot apa jununuhu. Warabi utawi kang nomor papat. Warabi utawi kang nomor papat iku al hurriyatu sifat merdeka. Iku al hurriyatu sifat merdeka. Fala yakunu mongko ora ana sapa al waliyu wali ora ana iku dan kaula budak fi ijabin nikah ing dalem ngijabi ing nikah. Bin nikah ing dalem ngijabi ing nikah. Wa yajuzulan lan wenang ayakuna yen ta ana sapa abad ana iku kang nampa iku qabilan kang qabul fin nikah. Budak itu kalau ijab enggak boleh, kalau qabul boleh. Wal khamisu tawi kang nomor 5 iku adzukuratu sifat lanang. Kuratu sifat lanang. Fala takunu mongko ora ana wong wadon wal khunsalan bogo purus iku waliyaini wali karuni wanita dan khunsa. Wasadisu al adalah fala wasadisu tawi kang nomor 6 dan kedua saksi dalam akad nikah iku al adalatu sifat adil. Iku al adalatu sifat adil. Fala yakunu mongko ora ana sapa al wali wali ora ana iku fasikon kang fasek. Iku fasikon kang fasek. Wastasna lan jabaake sapa al musannifu ki musannif min dalika saking mengkono-mengkono syurut. Min dalika saking mengkono-mengkono syurut. Hanya saja dari 6 persyaratan itu ada beberapa pengecualian. Jabaake ma ing barang tadammanahu kang mengku ing ma tadammanahu kang mengku ing ma apa qauluhu dawi musannif rupane dawu illa annahu angin sak temene kelakuan iku la yaftakiru ora butuh apa nikahu dhimmiyati nikahe wadon dhimmi. Nikahi wadon dhimmi ora butuh ila islamil wali maring islami wali. Wala yaftakiru lan ora butuh apa nikahul amati nikahi wadon amat ora butuh ila adalati sayyidi maring sifat adile sayyid maring sifat adile sayyid. Faya juzu mongko wenang apa iyakuna yen ta ana sapa sayyid ana iku fasikon kang fasik. Wa jami'u ma sabaqa fil wali yu'tabaru fi syahidayin nikah. Wa jami'u ma utawi kabehane barang sabaqa kang wis dadi dingin apa mah fil wali ing dalem wali. Semua syarat yang berlaku pada wali tadi iku yu'tabaru dan wilang-wilang. Iku yu'tabaru dan wilang-wilang. Apa mah
Dan wilang-wilang fi syahidayin nikahi ing dalem saksi lorone nikah, ing dalem saksi lorone nikah. Wa ammal ama fala yaktahu fil wilayah fil asah. Wa ammal ama anapun utawi wuto, anapun utawi wuto, kebutaan. Ketika orangnya itu buta, iku fala yakdahu mongko ora nacatake apa al ama. Iku fala yakdahu mongko ora nacatake apa al ama. Nacatake fil wilayati ing dalem sifat dadi wali. Fil wilayati ing dalem sifat dadi wali. Fil asahi miturut ing atase qaul asah. Fil asahi miturut ing atase qaul asah. Faslon wa aulal wilayah. Samangke melanjutkan terkait masalah nadharur rajul ilal mar'ah. Keberadaan seorang lelaki melihat, memandang kepada wanita, itu sudah disebutkan kemarin bahwa modelnya, macamnya, pembagiannya ada 7. Di mana masing-masing dari 7 pembagian itu punya konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Yang pertama kemarin sudah disebutkan bahwa hukum laki-laki memandang, melihat kepada wanita yang bukan mahramnya tanpa ada hajat, itu hukumnya tidak boleh, haram. Meskipun toh yang laki-laki itu sudah tua, setrume wis gak ono, tungtung wis gak iso, pancet tetap hukumnya haram. Yang pertama. Yang kedua, hukum laki-laki memandang kepada budak perempuannya atau istrinya sendiri. Maka kalau yang kedua ini, laki-laki boleh melihat budak perempuannya atau istrinya, semuanya boleh dilihat. Semuanya boleh dilihat kecuali ila ma'adal farja. Semuanya boleh dilihat kecuali area kemaluan. Kalau area kemaluan itu nanti ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa laki-laki memandang kemaluan istri atau budak perempuannya itu hukumnya haram. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa laki-laki memandang kepada kemaluan budak perempuannya atau istrinya itu hukumnya diperbolehkan tapi makruh. Hukumnya boleh tapi makruh. Yang ketiga, kemarin sudah disebutkan bahwa hukum laki-laki melihat kepada wanita-wanita yang merupakan mahramnya sendiri. Wanita-wanita yang haram untuk dia nikahi, mahram dalam kurung. Entah mahram itu karena sebab jalur nasab, persaudaraan, atau karena sebab rodok, persusuan, atau karena sebab musoharoh, perjodohan, pernikahan. Maka laki-laki diperbolehkan melihat wanita-wanita mahramnya itu, apapun boleh dilihat, kecuali area yang ada di antara pusar sampai lutut. Kalau itu tidak boleh. Ya tentu dengan catatan tidak syahwat. Kalau syahwat tentu nggak boleh meskipun mahram. Yang keempat, yang terakhir kemarin disebutkan adalah laki-laki melihat kepada wanita yang bukan mahramnya. Wanita yang tidak ada hubungan mahram dengan dia. Tapi wanita ini hendak dia nikahi. Delok wong wedok sing kape dirabi. Laki-laki sudah memiliki tekad yang hampir bulat. Lagi hendak menikahi, memiliki tekad yang untuk menikahi seorang wanita, maka laki-laki itu boleh melihat si wanita itu sebatas melihat wajah dan juga telapak tangan. Oh, 4 kemarin. Sekarang yang kelima, wal an-nadhar lil mudawah fayajuzu nadharut tabibi minal ajnabiyah ilal mawadi' allati yuhtaya fil mudawah hatta mudawatil farji. Yang kelima adalah laki-laki kepada wanita dalam rangka laki-laki melihat kepada wanita dalam rangka pengobatan. Maka boleh untuk melihat area manapun
yang memang dibutuhkan untuk diobati, maka diperbolehkan untuk melihat area manapun yang memang butuh untuk diobati. Hatta mudawatil farji, bahkan area kemaluan sekalipun. Guys, ini konteksnya adalah konteks laki-laki melihat kepada wanita, tapi ada sisi keperluan yaitu pengobatan. Kenapa Gus kok nggak masuk bab kemarin aja? Kemarin kan babnya bab keperluan, beda Pak. Karena pengobatan itu jauh lebih urgent, tahu ya? Pengobatan itu jauh lebih urgent, jauh lebih darurat dari daripada keperluan yang sifatnya remeh. Faruk ini lah ibu eloro, adik eloro, orang mikir Pak. Hah? Paham ya? Dalam situasi urgensi semacam ini situasi darurat yang sehingga butuh ditangani pengobatannya saat ini juga. Sehingga sekalipun yang mengobati itu laki-laki, dia boleh melihat wanita yang akan diobati. Apapun. Yang penting area-area yang memang butuh untuk diobati. Artinya, ini unsurnya darurat, Pak. Ini unsurnya urgensi. Maka urgensi atau darurat itu harus sekadar urgennya, harus sekadar daruratnya. Artinya ini, ana wong wedok misalnya, Pak. Tangannya sing loro pinggir gini. Gini nih loro. Kena paku atau kena apa? Ces. Diobati sama dokter laki-laki. Sing didelok ndine Gus. Yo kene tok ae, gane munggah-munggah. Ya. Mbok ditariki sampai munggah tutuk kelek. Hah? Tak boleh. Itu namanya tidak mawadhi allati yuhtaju ilayya fil mudawah. Itu namanya melihatnya bukan melihat area yang dibutuhkan dalam pengobatan. Artinya, kewenangan ini kewenangan yang bebas tapi terbatas. Apa tadi? Kewenangan yang bebas tapi terbatas. Artinya, syariat itu tidak mempersulit tapi juga jangan terlalu gegabah. Bebas. Apapun yang mau diobati, di bagian manapun yang mau diobati, silakan dilihat. Tapi jangan terbablas. Nah, wong sing loro pinggir kene dunggano tutuk ngene, hah? Enggak boleh. Area-area yang memang butuh untuk diobati, tidak lebih dari itu. Itu yang pertama. Syarat pertama, laki-laki boleh melihat wanita yang akan diobati sesuai kadar atau di area-area yang memang butuh untuk diobati. Itu saja yang boleh dilihat. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, lah ini ada syarat yang kedua, Pak. Saya durung. Oh iya, syarat kedua. Wa yakunu dzalik bihuduri mahramin au zaujin au sayyidin. Syarat yang kedua, laki-laki selaku praktek pengobat, pelaku pengobatan, yaitu dokter misalkan, itu boleh melihat kepada wanita yang diobati, tapi dengan syarat di hadapan mahramnya atau majikannya atau suaminya. Yes. Laki-laki yang melakukan praktek pengobatan itu boleh melihat wanita yang diobati dengan syarat di hadapan, dengan kehadiran mahramnya, majikannya, suaminya. Misalnya Ibu Faruk berobat, ya harus ada Faruk di situ, Pak, sing dogo. Yang melihat praktek pengobatan dokter laki-laki yang sedang mengobati kepada si wanita. Faruk di situ selaku mahramnya. Atau kalau nggak begitu, kalau istrinya yang berobat, suaminya. Pokok harus ada pihak pengaman. Pihak pengaman. Yaitu mahram, majikan, atau suami. Majikan kuwi sayyid. Suami. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ini yang jangan dilupakan juga. Wa alla takuna hunaka imra'atun tu'alijuha. Syarat yang ketiga, laki-laki yang melakukan praktek pengobatan itu boleh melihat, boleh mengobati kepada si wanita yang tidak ada hubungan mahram dengan syarat tidak ada wanita yang bisa mengobati. Syarat yang ketiga, kebolehan tadi dengan syarat tidak ada wanita yang bisa mengobati.
Yes. Artinya gini Pak. Boleh nggak Gus misalkan saya punya keluarga, orang tua, saudara, wanita mau berobat ke dokter laki-laki boleh nggak Gus? Jawabannya boleh kalau tidak ada dokter perempuan. Boleh kalau tidak ada dokter perempuan. Tapi kalau ada dokter perempuan, kamu milih dokter laki-laki, itu jadi ngetolek gawe, paham? Hah? Iya jajan. Itu jadi ngetolek. Artinya begini Pak. Konsep atau kasus laki-laki menjadi dokter mengobati kepada wanita yang semula nggak boleh dilihat, apalagi disentuh. Ini menjadi boleh. Ini urusannya adalah urgensi. Maka kata darurat, kata urgen itu tidak akan muncul bila mana sebenarnya ada dokter perempuan. Darurat apa? Itu dokter wedok. Nggak ada kata darurat kalau di situ kenyataannya ada dokter perempuan. Sehingga syarat yang ketiga, wanita itu boleh diobati oleh laki, boleh dilihat, meskipun awalnya nggak boleh. Itu jika memang tidak ada perempuan yang bisa mengobati. Kata-kataku mau, tidak ada perempuan yang bisa mengobati mau. Memang benar-benar nggak ada. Atau ada tapi nggak sebanding. Apa tadi? Memang benar-benar tidak ada. Atau ada tapi nggak sebanding. Beda kelas. Ya? Dokter itu kan beda-beda, Pak. Ada dokter itu spesialis. Ada dokter umum. Hah? Di rumah sakit ada dokter perempuan. Ada, Gus. Ini Bu, saya mau operasi. Hah? Mau operasi. Operasi apa? Operasi bahaya pokoknya. Operasi tumor dan lain-lain. Ada nggak dok? Dokter perempuan ada nggak? Ada. Tapi untuk bidang ini, dokter ini kurang canggih 100%. Yang betul-betul lihai, mahir di dalam bidang ini, dokternya dokter ini. Spesialisnya dokter Oki. Maka kalau seperti itu, dalam kondisi ini berarti ada dokter perempuan tapi nggak sebanding, nggak sekelas dengan dokter laki-laki, sehingga keberadaan dokter perempuan itu tidak dianggap, sehingga memenuhi persyarat. Paham ya? Paham ya? Atau praktek yang lain, kata-kata tidak ada dokter perempuan, tidak ada perempuan yang bisa mengobati, itu ada dokter perempuan tapi harganya, biaya operasinya, biaya pengobatannya itu bukan mahal. Lek mahal itu jelas mahal, Pak. Nggak ada sehat murah, itu nggak ada. Biayanya di atas rata-rata. Biayanya di atas rata-rata. Misal ada 10 rumah sakit. Kamu sudah tanya ke 10 rumah sakit itu. Masing-masing semuanya harganya normal. Misalnya berapa di sana? Di sana berapa? 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Tapi semuanya dokternya laki-laki. Ada satu Gus rumah sakit, dokternya perempuan yang menangani nanti. Tapi harganya itu nggak seperti rata-rata normalnya. Harganya 10 juta. Lah ini. Maka dalam kondisi semacam ini, dalam kondisi ketika harga pihak wanita yang mengobati itu di atas rata-rata ujro misil, harga pada umumnya, maka keberadaan dokter wanita itu tidak dianggap. Sehingga seakan-akan tidak ada dokter wanita. Kalau nggak ada dokter wanita, berarti memenuhi persyaratan. Kalau memenuhi persyaratan, maka kita boleh mengobatkan wanita kepada laki-laki, meskipun itu sebenarnya tidak boleh. Paham? Paham ya? Yang keenam, wasadisu an-nadharu lisyahadati 'alaiha fayaduru asy-syahidu farjaha inda syahadatihi bizinaha aw wiladatiha fa in ta'ammada an-nadhara li ghairi syahadah fasaqa wa ruddat syahadatu. Yang keenam, laki-laki melihat kepada wanita dalam rangka memberikan kesaksian. Yang keenam, laki-laki melihat kepada wanita dalam rangka memberikan kesaksian. Maka orang yang hendak memberikan kesaksian diberikan kewenangan untuk melihat area manapun
yang hendak dia persaksikan, yang hendak dia berikan kesaksiannya, meskipun itu area kemaluan. Pada saat laki-laki hendak memberikan kesaksian tentang zinanya seorang wanita atau si wanita melahirkan. Ini Pak, ada sebuah kasus masalah menyangkut seorang wanita. Dalam sebuah kasus itu butuh yang namanya saksi. Ini ada laki-laki Gus yang mengaku dia menjadi saksi dalam kasus ini. Apakah boleh? Boleh. Karena ini rangkainya kesaksian. Bahkan kalau kasusnya itu misalkan perzinahan, ada orang menuduh orang lain melakukan perzinahan, terus hendak memastikan memberikan kesaksian tentang zinanya seorang wanita atau tentang seorang wanita pernah melahirkan. Contoh jujur-jujuran Pak. Orang wanita itu, perempuan itu kalau sudah pernah melakukan hubungan atau kalau sudah melahirkan, itu kemaluannya sudah beda dengan kondisi sebelumnya. Paham ya? Karena sudah tidak orisinil, sudah tidak dalam kondisi seperti awalnya. Maka seorang laki-laki ketika hendak memberikan kesaksian atas zinanya seorang wanita atau atas wanita ini sudah pernah wilada, melahirkan, maka dia diperkenankan untuk melihat area manapun yang dibutuhkan, bahkan area kemaluan. Tapi murni karena kesaksian loh ya. Dan memang dibutuhkan untuk memberikan kesaksian. Sehingga fa in ta'ammadan nadhara li ghairi syahadah fasaqa wa ruddat syahadatu. Kalau dia melihat bukan dalam rangka untuk memberikan kesaksian, melihat kemaluan, melihat seorang wanita bahkan melihat kemaluannya, tidak dalam rangka memberikan kesaksian, maka dia dihukumi fasik dan kesaksiannya ditolak untuk selama-lamanya. Itu yang keenam pertama. Ada keenam yang kedua. Awin nadharu lil muamalah lil mar'ati fi bai'in aw ghairihi. Fa yajuzu an nadharu ay nadharuhu laha. Wa qawlu ilal wajhi minna khassah yarji'u li syahadati walil muamalah. Yang keenam, yang kedua. Jadi yang keenam ada dua. Ada yang keenam karena faktor kesaksian. Yang kedua ada kalanya melihatnya seorang laki-laki kepada wanita dalam rangka muamalah, transaksional. Melihatnya seorang laki-laki kepada wanita dalam rangka transaksi. Melihatnya seorang laki-laki kepada wanita dalam rangka melakukan transaksi, entah itu jual beli ataupun yang lain-lain. Maka boleh bagi seorang laki-laki melihat wanita untuk transaksi khusus pada area wajah. Faruk di toko, Oki jualan pisang. Pistok Oki. Hah? Pistok Oki dodolan. Ketika melakukan jual beli, transaksi, ternyata yang diajak transaksi wanita. Apakah boleh Gus melihat wajah wanita dalam kasus semacam ini? Boleh. Nggak harus loh ya, Bu. Boleh. Artinya diberikan kewenangan. Kenapa tuh Gus kok boleh? Karena orang transaksi itu butuh untuk melihat orang yang diajak transaksi. Karena orang yang transaksi itu butuh untuk melihat kepada yang diajak transaksi. Sehingga kok cara Faruk misalnya nanggone tuku, dodol barang-barang. Kok cara wajah iki sing tuku iki. Meneh ana wong kok ujuk-ujuk, besoknya kok tiba-tiba ada orang datang ke tukunya. Ruk, aku mau mengembalikan barang ini yang tak beli dari kamu kemarin. Ternyata barangnya cacat. Ternyata barangnya rusak. Lah lek gak wajah terus ya apa? Hah? Dodolan ngene. Bahasa apa nggih? Oh niku nggih monggo dipotong mawon. Menana om balekno. Ruk, balekno iki ruk. Masa iki wingi sing tuku kan karo, Pak. Maka dalam kasus transaksi muamalah dalam transaksi, pihak laki-laki diperbolehkan untuk melihat kepada wanita yang diajak transaksi khusus melihat area wajah. Karena memang butuh, Pak. Hah? Butuh.
Lah karo sing diajak transaksi terus piye? Pemane lek utang nang tukune Faruk. Ruk utang beras Pak Ruk 5 kilo. Nggih Bu, monggo Bu dibeto 5 kilo niku tengah jeng pin-pin dibeto mawon. Meneh nagih nang sapa? Terus suarane tok. Hah? Enggak ada wajahe. Apa dia gak bangkrut Faruk? Enggak ada wajahe. Makanya dalam praktek muamalah transaksi itu diperkenankan untuk melihat kepada wanita meskipun awalnya nggak boleh, tapi dalam rangka transaksi itu dibolehkan. Khusus untuk melihat wajah saja. Wajah saja. Mereka sing dibutuhno kuwi. Lha dodolan kok sing didelok awake. Perlu apa delok awake? Hah? Sensornya itu cukup wajah saja, karena yang dibutuhkan itu wajah. Nggak perlu yang lain-lain. Oh, delok-delok ru kamu wae dodolan. Butuh ngene iki delok-delok ngene iki. Jarine fakih gak apa-apa delok-delok ini. Sing oleh ku mek wajah itu, tidak yang lain. Paham ya? Fokus matanya itu cukup ke wajah, tidak yang lain-lain. Paham, Bu? Hah? Tuh, guyu. Tuh guyu. Tenanan iki. Jadi sensor wajahnya itu fokusnya cukup ke wajah, jangan ke yang lain-lain. Yes. Wasabi'u an-nadharu indal ilal amati indabtiya'iha ay syira'iha. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa kan Gus. Kalau nggak sengaja Gus, ngono sengaja. Wong wis delok wajahe, sensore kok bagus, lihat yang lain itu jenenge sengaja, kudu gak sengaja. Yang ketujuh adalah ketika seorang laki-laki melihat kepada wanita budak. Ketika seorang laki-laki melihat kepada wanita budak yang hendak dibeli. Wanita budak yang hendak dibeli. Kita mau beli budak. Maka ketika kita mau beli budak, diperbolehkan bagi kita untuk melihat area-area manapun yang memang dibutuhkan untuk kalau mau beli budak, kita boleh untuk melihat area manapun yang memang dibutuhkan untuk dilihat. Butuh melihat wajah-wajah, butuh melihat tangan-tangan, butuh melihat kaki-kaki. Area yang manapun yang memang umumnya itu dibutuhkan dilihat untuk dalam keperluan pembelian atrofiha, ujung-ujung badannya, wasya'roha, rambutnya. Itu cara tuku budak itu gawe seneng-seneng untuk melakukan hubungan di area-area kecantikan, rambut. Wong wedok iku rambut iku pengaruh, Pak. Faruk kadang delok wong ayu gak sido. Lah ngono yo. Hah? Lah kok ngono modele? Kayak grandong ngono rambut. Gak sido wis. Loh, memang salah satu kecantikan wanita itu ada pada. Maka dari itu, ketika kita beli budak perempuan, itu diperbolehkan melihat ta'roha, melihat rambutnya. Melihat rambutnya. La aurataha, tapi tidak diperkenankan untuk melihat auratnya. Tidak diperkenankan untuk melihat area auratnya si budak. Budak itu auratnya, budak perempuan itu mulai pusar sampai lutut. Tidak boleh. Faslun. Fima la yasihu an-nikahu illa bih. Sakmenten lanjut besok ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab.